Ya target dari isu PCR ini menurut saya 2 orang itu, dan tapi kemungkinan besar 99% menurut saya ini akan membentur tembok. Panglima TNI yang lama itu adalah orang yang sangat memahami Pak Jokowi, sangat dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi kalau beliau pensiun dari jabatan Panglima, rasanya tidak mungkin untuk dibiarkan pensiun begitu saja. Beliau akan mendapatkan tempat yang sangat dekat di sisi presiden. Tapi konsekuensinya, kalau begitu akan ada orang juga yang sangat dekat dengan presiden, mungkin yang juga berkantor di Merdeka Utara, yang harus merelakan posisi itu diisi oleh Pak Hadi Cahyanto. Halo, ketemu lagi dengan siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini episode ke-20. Alhamdulillah kita sudah punya total 45.000 penonton untuk 19 episode dengan AdSense sebesar $9. Alhamdulillah. Meningkat terus dari minggu ke minggu walaupun peningkatannya sedikit, tapi kelihatan trennya positif untuk channel mikrofon Hasan Nasbi ini. Baik, kali ini kita akan membahas persoalan yang ya masih hangat dari minggu kemarin, soal PCR dan kaitannya dengan reshuffle kabinet. Pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi dan saya akan coba jawab satu persatu. Silakan pertanyaan pertama, kira-kira apa ya? Ya menurut saya soal PCR ini ada 3 masalah lah ya. Masalahnya 3. 2 masalah pertama itu masalah masyarakat, masalah rakyat, masalah warga negara. 2 masalah pertama itu masyarakat keberatan kalau PCR dijadikan sebagai alat screening perjalanan. Kalau sebagai alat screening perjalanan, masyarakat merasa sangat dibatasi untuk mobilitasnya, sehingga ya ekonomi nggak bakal bisa pulih-pulih banget kalau misalnya PCR dijadikan syarat perjalanan. Dan pemerintah mendengarkan ini, ya, yang persoalan masyarakat seperti ini didengarkan oleh pemerintah dan akhirnya kan tidak lagi menjadi syarat perjalanan. Masalah kedua adalah masyarakat keberatan dengan harganya. Jadi ingin harganya diturunkan, ya, supaya tidak memberatkan dan tidak mahal-mahal amat. Dan memang karena permintaannya sudah turun sekali, konsekuensi logisnya juga harganya harus turun. Dan pemerintah kan juga mendengar keluhan ini. Dan hari ini pemerintah sudah tetapkan harga PCR cukup 300.000 saja dan tidak boleh lebih dari itu. Dan semuanya sudah nurut sekarang, sudah ikut. Nah, persoalan ketiga itu menurut saya bukan persoalan masyarakat, tapi itu persoalan politik, ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, disampaikan melalui media-media yang memang menerima orderan kepentingan politik. Ya, ini kemudian mengkaitkan bisnis PCR dengan nama-nama beberapa menteri, dengan harapan menteri-menteri yang disebutkan namanya ini kemudian bisa dijungkalkan, bisa disingkirkan dari kabinet. Ya ini yang disebut dengan kepentingan politik tadi. Ironisnya yang menyuarakan ini adalah relawan-relawan Pak Jokowi. Orang-orang yang mengaku teman seperjuangannya Pak Jokowi. Ini kan ya agak sedikit tidak elok lah. Karena banyak juga di antara relawan-relawan ini, atas nama organisasi-organisasi relawan ini yang sebenarnya juga sudah dapat tempat menjadi komisaris di BUMN. Sebagai hadiah lah, hadiah atas jasa-jasa mereka dalam memenangkan Pak Jokowi pada tahun 2019. Dan sayang sekali, hari ini orang-orang ini justru ingin menjungkalkan, gitu, menyingkirkan orang-orang yang bikin SK,
mereka menjadi komisaris di BUMN itu. Menurut saya ya ini sebuah politik yang jauh dari elok. Kalau bicara itu kepentingan masyarakat kan logikanya nggak masuk. Karena yang mereka hebohkan itu adalah sebuah laboratorium PCR yang hanya punya 5 cabang saja di seluruh Indonesia. Dari sekian ratus lab dan klinik PCR yang ada di Indonesia. Ada begitu banyak perusahaan lab PCR yang punya puluhan cabang. Ada yang punya 30-an cabang, ada yang punya 40-an cabang, ya. Itu banyak sekali yang punya cabang seperti itu. Tapi yang mereka ributkan mencari cuan di tengah pandemi adalah sebuah laboratorium yang hanya punya 5 cabang saja dari ratusan cabang klinik PCR yang ada di seluruh Indonesia. Itu makanya saya bilang yang 2 itu adalah persoalan masyarakat, yang terakhir itu persoalan yang diangkat-angkat oleh orang yang punya kepentingan politik di balik itu. Ya kalau dari berita-beritanya, kadang mereka sebut nama, kadang tidak sebut nama, tapi jelas lah ya, dari isu kepentingan politik tadi yang menunggangi isu PCR, maka yang ditarget untuk disingkirkan ada 2 orang. Pertama Luhut Binsar Panjaitan, yang kedua Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi ya ini kayak menggusur gunung gitu loh. Mau coba memindahkan gunung karena kan 2 orang ini hari ini sangat dipercaya dan disayang oleh presiden. Dan kalau 5 lab dari keseluruhan ratusan lab yang ada di Indonesia tidak bisa dilihat sebagai conflict of interest, tidak bisa dilihat sebagai mencari cuan di tengah pandemi, justru bisa dilihat sebagai upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan PCR dengan harga yang lebih murah daripada klinik-klinik lainnya, daripada rumah sakit pada saat itu. Jadi ini berarti orang-orang yang mengaku relawan, orang yang mengaku teman seperjuangan Pak Jokowi ini tidak betul-betul mengenal karakter Pak Jokowi. Kalau terlalu vulgar dan kasar seperti ini, Pak Jokowi pasti mengambil jarak agak jauh supaya bisa melihat helikopter view. Supaya bisa melihat ini dengan lebih jernih. Oh, ada apa di sini? Ada motif apa di balik ini? Dan harusnya mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak bisa ditekan-tekan dengan cara seperti ini. Semakin mereka tekan, maka semakin teguh pendirian Pak Jokowi untuk tidak mengganti orang ini. Jadi ya target dari isu PCR ini menurut saya 2 orang itu. Dan tapi kemungkinan besar 99% lah. 99% menurut saya ini akan membentur tembok, akan menemukan jalan buntu. Karena presiden tidak melihat menurut saya ya, presiden tidak akan melihat ada hal penting dan besar untuk dijadikan pertimbangan dan alasan bahwa kedua orang ini harus diganti. Begitu menurut saya. Oh iya, kan Pak Jokowi ini punya tradisi mengevaluasi kabinetnya. Ini tradisi beliau lah. Mereka punya kebiasaan mengevaluasi orang-orang yang membantu dia. Apakah orang-orang yang bantu ini layak dipertahankan untuk mencapai tujuan dan KPI pemerintah atau tidak. Jadi kira-kira alasan kalau untuk mengevaluasi ini menurut saya mungkin sedikitnya, ini kalau menurut bacaan saya ya, sedikitnya ada 3. Orang-orang yang dievaluasi adalah pertama orang-orang yang memang tidak bisa menyelaraskan kecepatan langkahnya dengan yang diinginkan oleh presiden. Jadi kalau presiden bergerak 100 km per jam, dia hanya 60 km per jam, orang ini bakal dievaluasi. Ya, orang ini akan layak dievaluasi karena tidak bisa mengikuti kecepatan langkah yang diinginkan oleh presiden dan anggota kabinet lain secara keseluruhan. Yang kedua, yang akan dievaluasi oleh presiden menurut saya adalah orang yang mungkin menurunkan citra positif pemerintah karena langkah-langkah yang diambil. Bukan karena kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah kan bisa aja ada yang agak kontroversial. Kalau kebijakan pemerintah itu tanggung jawab bersama. Tapi ada langkah-langkah pribadi dari pembantu presiden yang membuat masyarakat akhirnya tidak berkenan. Membuat masyarakat memberikan cap jelek terhadap pemerintah secara keseluruhan. Padahal ini langkah
langkah pribadi. Nah, orang ini bisa juga direshuffle oleh presiden. Yang ketiga, itu untuk kepentingan akomodasi politik. Kalau ada perubahan konstelasi, kekuatan-kekuatan politik yang mendukung pemerintah maupun yang ada di oposisi, maka tentu harus ada perwakilannya di dalam kabinet. Jadi kalau ada kekuatan baru yang bergabung menjadi pendukung pemerintah, tentu harus ada representasinya di dalam kabinet, di dalam pemerintahan. Jadi wajahnya itu harus nampak. Jadi karena kepentingan itu mungkin saja ada reshuffle kabinet. Jadi saya yakin reshuffle kabinet ini akan ada sebelum 2021 berakhir. Saya rasa akan ada evaluasi dan reshuffle kabinet. Yang hampir pasti itu hari Rabu ya. Sama kayak orang nikah. Kapan nikah? Bulan Mei. Maybe yes, maybe no, atau maybe this month or maybe next month. Tapi gini, Pak Jokowi kan punya wisdom ya, bahwa mengambil keputusan-keputusan penting itu di hari Rabu. Dan ini bukan lagi mitos, tapi sudah terbukti beberapa kali memang Pak Jokowi mengambil keputusan penting itu di hari Rabu. Mungkin buat beliau ini adalah hari baiknya membuat keputusan-keputusan penting di hari Rabu. Bisa hari Rabu tanggal 17 November, bisa hari Rabu tanggal 24 November, atau setelahnya. Tapi menurut saya nggak akan terlalu jauh lah dari hari Rabu 17 November dan 24 November. Ada apa dengan hari Rabu ya? Gini, kalau Pak Jokowi kan memang lahir dari sebuah kultur yang kompleks dan tinggi, budayanya itu tinggi. Jadi sebagian masyarakat kita itu kan memang punya cara perhitungan tertentu untuk menentukan hari baik. Apakah hari baik untuk melakukan selamatan? Apakah hari baik untuk melakukan lamaran? Apakah itu hari baik untuk melakukan pernikahan? Atau hari baik untuk membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup? Nah, Pak Jokowi mungkin besar dalam kultur seperti itu. Jadi kalau membuat keputusan-keputusan penting, terutama keputusan kenegaraan, sepertinya beliau punya perhitungan sendiri kapan hari baiknya. Nah, hari baik ini menurut saya bukan soal mistis, tapi bagaimana manajemen waktu. Jadi gini, kalau kita sudah menentukan hari baik, itu artinya kita punya waktu memikirkan apa keputusan kita sampai pada tanggal itu. Kalau misalnya hari baiknya adalah minggu depan, berarti kita punya waktu seminggu untuk memikirkan keputusan kita. Kalau hari baiknya 2 minggu lagi, maka kita punya waktu 2 minggu untuk menentukan dan memastikan keputusan kita. Tapi waktu berpikir ini nggak boleh berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti kita nggak kunjung bikin keputusan. Makanya hari baik itu juga memberikan deadline. Tanggal segini keputusannya sudah harus ada. Minggu depan keputusannya sudah harus dibuat. 2 minggu lagi keputusannya sudah harus diambil, harus ketok palu. Jadi kira-kira penentuan hari baik ini adalah sebuah manajemen waktu. Memberikan waktu untuk berpikir dan menetapkan kapan deadline-nya. Berpikir itu harus selesai, harus berhenti, harus sudah ada sebuah keputusan. Jadi begitu. Jadi bukan soal mistis tapi soal manajemen waktu. Begitu menurut saya. Wah, kalau pertanyaan ini harus melakukan rendaman kacang hijau ya. Iya, saya sudah lakukan rendaman kacang hijau lah, tapi baru sekali. Baru sekali rendaman kacang hijau. Reshuffle kabinet ini sangat mungkin akan terkait dengan pergantian juga Panglima TNI. Panglima TNI yang lama itu adalah orang yang sangat memahami Pak Jokowi dan sangat dekat dengan Pak Jokowi. Panglima Hadi itu sangat dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi kalau beliau pensiun dari jabatan Panglima,
rasanya tidak mungkin untuk dibiarkan pensiun begitu saja. Beliau akan mendapatkan tempat yang sangat dekat di sisi presiden. Tapi konsekuensinya, kalau begitu akan ada orang juga yang sangat dekat dengan presiden, mungkin yang juga berkantor di Merdeka Utara, yang harus merelakan posisi itu diisi oleh Pak Hadi Cahyanto. Jadi kira-kira beginilah kalau hasil rendaman kacang ijo. Ya semoga ini benar ya. Kalau Marsekal masuk dan berada di samping Pak Jokowi, kemungkinan ada seorang jenderal yang harus dicukupkan masa jabatannya dan harus pindah dari Merdeka Utara. Sementara sejauh ini itu hasil rendaman kacang ijo. Untuk rendaman kacang ijo berikutnya mungkin akan saya sampaikan di Twitter atau pada podcast episode 21 nanti. Terima kasih.